sebenarnya saya bukan marah, tapi sebenarnya ingin memotivasi. Ya. Beda pemimpin tentu berbeda cara bekerjanya. Ya. Cara bekerja saya tentu berbeda. Hari ini saya tidak mau lagi, karena saya sudah jadi bupati, tentu ruang-ruang politik sudah harus saya tutup. Ya. Karena kabupaten ini harus dibangun bersama-sama. Tidak ada lagi orang tidak ada lagi sekat-sekat, tidak ada lagi blok-blokan, tidak ada lagi ego-egoan. Kalau duit itu ada dan itu digunakan untuk kebaikan, untuk rakyat, apalagi mereka guru mengaji. Guru mengaji itu orang yang mendidik anak kita, mengajarkan akhlak, ya kan? Dan mereka sebenarnya belum dibayar dengan sepantasnya. Angkanya kecil, Bang Jul, baru 350.000. Karena jadi bupati ini bukan tempat bermewah-mewah. Ini bukan azas pemempatan. Jadi bupati ini pengabdian, ibadah. Justru saya harus memberikan contoh bahwa efisiensi itu juga harus dimulai dari bupati. Tetap di Cakap Lepas. Sudah tuh Pak Bupati kan hampir 1 bulan. Terus Pak Bupati kalau melihat kesiapan tim-tim Pak Bupati lah, terutama dinas, badan, soalnya kami sering memperhatikan di media sosial ya kan. Kemarin Pak Bupati ada, ya bukan marah-marah lah namanya ya kan. Saya melihat pertama gebrakannya tuh mengumpulkan aset yang bergerak. Termasuk juga aset yang tidak bergerak, dan Pak Bupati juga mengancam pejabat-pejabat sini harus tinggal di sini, di Kota Pelalawan. Udah tuh satu lagi yang sangat booming, Pak Bupati kemarin menangis, ya kan, gara-gara gaji guru terlambat, gitu ya kan. Misi apa yang Pak Bupati sampaikan dari ini? Ya pertama aset, sudah tuh masyarakat atau pejabat di Pelalawan mesti tinggal di Pelalawan. Sudah tuh Pak Bupati sangat terpukul sekali, guru kemarin gajinya tidak dibayarkan. Apa kira-kira? Kenapa Bupati sampai begitu? Yang pertama tentu saya ingin, sebenarnya saya bukan marah, tapi sebenarnya ingin memotivasi. Ya. Beda pemimpin tentu berbeda cara bekerjanya. Ya. Cara bekerja saya tentu berbeda. Hari ini saya tidak mau lagi, karena saya sudah jadi bupati, tentu ruang-ruang politik sudah harus saya tutup. Ya. Karena kabupaten ini harus dibangun bersama-sama. Tidak ada lagi orang tidak ada lagi sekat-sekat, tidak ada lagi blok-blokan, tidak ada lagi ego-egoan. Yang saya sampaikan, kita sangat tidak anti kritik, kita siap menerima kritik, kita siap menerima masukan. Saya pikir seluruh pegawai punya potensi. Yes. Seluruh kita punya potensi yang berbeda-beda. Ya, saya ini kan harus pintar memanajerial sehingga potensi yang dimiliki masing-masing itu muncul. Bagaimana mengekspor semua ini? Ada yang punya potensi, ada yang punya kelemahan. Potensinya diangkat, jangan kelemahannya yang kita tonjolkan. Jadi saya juga tidak mau ada bahasa ini orang lama, ini orang baru, juga tidak mau. Tapi adalah bagaimana bekerja. Saya tetap ingin mereka menunjukkan kinerja, ya kan? Saya ingin ngajak pegawai itu bekerja ikhlas, bekerja dengan sepenuh hati. Bekerjalah dengan hati, biar keberkahan turun di negeri ini. Jadi kalau kita bekerja dengan hati, kalau masalah rezeki, insya Allah Allah yang akan turunkan. Jadi nggak usah khawatir dengan itu, karena kalau kita bekerja ikhlas, insya Allah diberikan keberkahan. Insya Allah kalau berkah, rezekinya banyak. Dan cara Allah menurunkan rezeki macam-macam, ya kan? Tidak berpintu, bahkan Allah mengirimkan rezeki. Termasuk juga mungkin bisa buat pegawai yang memang ikhlas. Saya tentu memotivasi terus, tapi ada waktunya saya harus tegas. Saya harus tegas, artinya yang kesalahan-kesalahan fatal terkait dengan misalnya aset, mobil, kan kita kumpulkan nih. Tujuannya apa? Supaya mobil kita ini jelas. Mobilnya di mana, siapa yang memakai, kegunaannya apa. Apakah kita masih kekurangan mobil kah untuk operasional atau sudah melebihi?
Kalau kekurangan, baru kita bicara mau beli. Maka kita stop sekarang pembelian mobil. Saya pun bupati nggak beli mobil, Bang Jul. Mobil yang ada saya pakai. Saya nggak perlu beli mobil baru. Karena saya udah sampaikan juga dengan keluarga saya. Karena jadi bupati ini bukan tempat bermewah-mewah. Ini bukan azas pemanfaatan. Jadi bupati ini pengabdian. Ibadah. Justru saya harus memberikan contoh bahwa efisiensi itu juga harus dimulai dari bupati. Efisiensi misalnya kita memperkecil perjalanan dinas yang tidak bermanfaat. Kita efisiensi, dia dimulai dari bupati. Jadi bukan pegawai saja yang kita minta efisiensi. Bupatinya saya akan efisiensi. Kalau perjalanan dinas itu dianggap tidak dibutuhkan, kenapa saya harus berjalan? Sudah tuh Pak Bupati. Kenapa pejabat harus tinggal di sini? Padahal jarak Pekanbaru sini kan cuma 30-40 menit. Kenapa sampai punya pemikiran begitu? Ada dua sebenarnya filosofinya. Satu, bagi kalangan kepala OPD, itu kan sudah disiapkan tempat tinggalnya. Oh, sudah ada ya perumahan? Sudah ada. Rumahnya sudah ada. Selama ini nggak ditempati? Banyak yang tidak ditempati. Jadi kalau tidak ditempati tentu dia akan hancur. Sementara kita menyiapkan biaya perawatan setiap tahun. Biaya maintenance-nya juga keluar. Ini kan mubazir. Yang kedua adalah tentu pelayanan tidak akan maksimal. Yang ketiga adalah kalau orang udah bolak-balik dengan jarak yang jauh, tentu pikirannya juga tidak sepres. Karena kecapean itu bisa menyebabkan pikiran kita jadi tidak maksimal. Jadi kalau tinggal di sini kan bisa melayani kapanpun rakyat membutuhkan langsung. Saya pun bekerja 20, kalaupun tidak 24 jam saya bekerja, tapi saya masih menerima orang sampai kadang jam 2 malam. Berarti udah tinggal di rumah dinas? Sudah, saya sudah menetap Pak Wakil juga? Pak Wakil juga. Oke. Sudah tuh masalah itu Pak Bupati, ya masalah ya guru tadi lah, ya kan. Kenapa gitu Pak Bupati sedih sekali gitu ya kan, tentang masalah-masalah guru lah di Pelalawan ini. Saya pikir mungkin tidak perlu terlalu dibesar-besarin. Tapi untuk ke depan gimana? Ya mungkin spontan secara saya terenyuh karena memang ketika mau lebaran, tentu siapapun lah. Itu spontan ya? Spontan. Memang sebelum lebaran bukan pencitraan dia. Insya Allah tidak. Kalau ada yang bilang pencitraan tidak pencitraan, cukup Allah saja yang tahu. Cukup Allah yang tahu. Bagi saya orang yang menilai dan Allah mah tahu lagi. Orang mau mengatakan siapa pencitraan itu haknya. Ya mudah-mudahan kalau niat saya salah, tentu saya minta ampun kepada Allah. Kalau orang yang salah ya saya doakan semoga Allah tetap jaga dia. Ya. Sudah tuh ini, jadi Pak. Kenapa saya waktu itu sedih? Karena memang saya udah perintahkan sebelum Lebaran gaji itu wajib dibayarkan minimal 2 bulan saya minta. Tapi dananya ada ya? Dananya ada. Cuma waktu itu katanya karena alasan nama nomenklaturnya salah. Saya cuman sampaikan di rapat, saya cuman berpikir simpel saja. Kalau duit itu ada dan itu digunakan untuk kebaikan, untuk rakyat, apalagi mereka guru mengaji. Guru mengaji itu orang yang mendidik anak kita, mengajarkan akhlak, ya kan? Dan mereka sebenarnya belum dibayar dengan sepantasnya. Angkanya kecil, Bang Jul, baru 350.000. 350.000 satu bulan. 350.000 satu bulan pun tidak mau bayarkan. Padahal mereka mau menghadapi Lebaran, pengen Lebaran juga seperti masyarakat yang lainnya, ya kan? Maka saya memang terenyuh sekali ketika itu. Saya tidak bisa menahan emosional saya waktu itu, karena saya sedih mendengar mereka tidak digaji, tidak dibayarkan insentifnya. 350.000 cuman berapa? Memang ada ribuan mereka guru-guru itu, sehingga
Saya kecewa sebenarnya, karena saya udah instruksikan. Bagaimana caranya, bayarkan. Kalau perlu pinjam, kalau perlu ngutang. Yang penting bayarkan. Orang mau lebaran, mereka bisa nikmati lebaran juga. Ya, mereka bisa beli kue untuk anak-anak mereka, ya kan. Itu saja sebenarnya, tidak terlalu dibesar-besarkan. Tapi ya, saya pikir karena memang kita akan perhatikan ke depan. Kita akan perhatikan bukan cuma guru mengaji, bahkan seluruh imam masjid ini akan dapat insentif dari, karena saya pengen juga mereka diperhatikan oleh pemerintah. Ada anggaran kita? Ada, kita akan siapkan anggarannya, termasuk untuk anak yatim. Untuk anak yatim itu bahkan kita sampai kuliah itu ditanggung pemerintah. Sampai kuliah, jadi anak yatim. Saya pikirkan anak yatim ini kan orang tuanya sangat banyak. Jadi kalau mereka pengen pendidikan sampai sarjana, jangan sampai terkendala cuman karena tidak punya kemampuan keuangan. Pemerintah yang harus hadir, ya kan? Pemerintah harus hadir. Kita juga akan perhatikan, kita akan berikan insentif buat para janda-janda tua, orang-orang jompo. Ini akan kita berikan insentif. Jadi imam masjid, muazzinnya atau bilal atau marbot istilahnya, dan tokoh agama lain pun kita perhatikan. Artinya semua tokoh agama kita perhatikan, karena saya kan sudah menjadi bupati untuk seluruh agama, untuk seluruh suku. Bukan Islam saja ya? Bukan Islam saja dan bukan cuma Melayu saja, karena saya orang Melayu. Saya pun harus adil dengan semua suku ini. Suku-suku yang ada. Karena besok di akhirat pun semua suku minta pertanggungjawaban dengan Zukri. Yes. Apakah Zukri adil atau tidak? Saya pun dicari orang Batak, dicari orang Jawa, dicari orang Minang besok di akhirat kan. Kalau saya tidak berlaku adil dengan mereka. Oke, Pak Bupati, ini sebelum kita break Pak Bupati, saya ingin tahu lah pandangan Pak Bupati tentang program nasional yang dibuat oleh Presiden kita. Contoh jalan tol. Dan bahkan nanti Pak Presiden kita akan membuat juga jalan tol Pekanbaru lewat Pelalawan. Nah, gimana pandangan Pak Bupati terhadap program yang dibuat Presiden kita? Saya pikir programnya sangat luar biasa. Luar biasa. Sangat luar biasa. Terima kasih ya. Berterima kasih sekali, kita harus berterima kasih sekali kepada masyarakat Riau, mesti berterima kasih, Pak. Apa yang kita idam-idamkan selama ini terwujud, ya kan? Kalau misalnya kita mau bicara, kita mau menuju daerah kita semakin maju, ya memang kita harus punya tol, Pak. Ya. Kalau kita mau ekspor barang, karena barang-barang yang dijual dengan jarak tempuh yang jauh dengan waktu yang lama akan biaya transportnya mahal, Pak. Dengan adanya jalan tol, mempercepat waktu akan mempermurah biaya transport. Termasuk lewat Pelalawan nanti tol. Oh, kan lewat Pelalawan salah satunya. Insya Allah pintu tolnya juga ada di Pelalawan. Amin. Nah, oke, kita harapkan besok setengah tahun Bang Jul welcome dinernya, makan malamnya di Pelalawan. Karena Pekanbaru Kerinci besok kita perkirakan berapa menit kira-kira? Ya paling 30 menit kan. Dari Pekanbaru nanti. Ya, Pekanbaru Kerinci Pelalawan kan. Ya, 30 menit lah kita anggap. 30 menit kan Bang Jul, tinggal makan, kita siapkan wisata sungai kita nanti kan. Oke. Wisata sungai, ya. Kita break dulu lah Pak Bupati. Ya. Baik, kita break sebentar, tetap di Cakap Lepas. Tetap di Cakap Lepas. Pak Bupati,
Kita kan sudah cerita tentang RPJMD, visi misi, dan lain-lain lah. Kira-kira goal besar ini, goal besar dari yang Pak Bupati ceritakan di awal tadi itu, mau diapakan Kabupaten Pelalawan nih Pak Bupati? Apa goal besarnya? Ya, sebenarnya kan mimpi besar kita sebenarnya adalah kita pengen Pelalawan ini menjadi salah satu kota metropolitan juga di Sumatera, karena dengan posisi strategis secara geografis dan juga industri yang ada. Nah, kita kan punya industri yang cukup besar. Oh, ya. RAPP sekarang salah satu perusahaan kita, satu perusahaan kita itu sudah memproduksi bukan cuman palap saja, bubur kertas saja. Jadi palap, kertas, bahkan sudah memproduksi rayon. Produksi rayon. Jadi kita ingin besok next Pelalawan ini arah kita adalah menjadi pusat industri dan wisata di Sumatera dan Indonesia, Bang Jul. Mimpinya kan, doanya kan harus yang tinggi-tinggi, Bang Jul. Itu konsentrasinya nanti. Ya, ini yang apa tuh kira-kira mimpi yang akan kita wujudkan, ya kan. Sehingga bagaimana kita bisa menciptakan downstream, hilirisasi industri yang ada, baik perkebunan sawit, bisa hadir di Pelalawan. Kami mohon doa juga, sudah ditinjau oleh Kementerian Perindustrian Perdagangan, akan dibangun di sini. Itu sawit langsung jadi biodiesel, jadi bukan CPO lagi. Nah, ini mudah-mudahan bisa terwujud di kepemimpinan kami. Kita juga pengen industri yang ada turunannya ada di sini. Misalnya bicara kertas RAPP, kan rasanya tidak mungkin juga kertasnya di tempat kita, terus kita beli buku tulis saja dari Jawa, ya kan? Padahal langsung ngambil kertas di sini. Bahan bakunya di sini, ya kan? Masa kita nggak bisa bikin industri turunannya? Nah, ini kan menjadi PR. Kalau ada industri turunannya di sini, berarti kan lapangan pekerjaan terbuka. Kalau dikelola BUMD, berarti pendapatan daerah akan bertambah. Nah, karena pemimpin itu prinsipnya kan bukan cuma bisa menghabiskan duit, tapi adalah bagaimana bisa menambah duit. Menambah duit, Bang Jo. Iya kan? Termasuk karena sawit ya? Ya, sawit juga begitu kan. Bagaimana kita bisa mengeksplor sawit sehingga bisa memunculkan industri turunannya di Pelalawan. Sabun apa gitu? Ya, bisa sabun, bisa coklat, bisa apa namanya, body lotion, bisa kosmetik. Sebenarnya kan berbahan baku semuanya nabati semua, dan itu adalah dari CPO semua. Banyak memang turunan. Di Pelalawan belum itu ya? Saya pikir di Riau pun masih bukan di Pelalawan saja, di Riau. Mudah-mudahan kita bisa menerobos ini sehingga bisa menjadi pionir pengembangan industri itu di Pelalawan. Termasuk juga wisata, kita juga punya potensi wisata yang luar biasa. Kita punya sungai yang begitu panjang dan luas. Wisata sungai ini adalah wisata yang menurut saya akan menarik ke depannya, yang paket wisatanya akan kita siapkan. Jadi mulai tahun depan tuh kita sudah siapkan kalender wisatanya. Bang Jul udah bisa jalan ke setiap bulan ke Kerinci atau ke Pelalawan. Ada wisata kita siapkan setiap bulan. Wisata mancing. Nanti bisa ada lomba mancing udang galah, ada lomba mancing ikan. Kita siapkan juga misalnya ada nanti makan bakar ikan secara massal untuk memenuhi gizi dan mengkampanyekan ikan kita. Itu rencana kita sepanjang jalan, Bang Jul. Jalan orang bakar ikan, jadi bukan baru silahkan makan ikan gratis, Bang Jul. Ya, nanti kita buat misalnya ada tarian massal, tarian Melayu, ya kan, joget massal, ya kan. Habis itu ada apa, banyak lah, misalnya berpantun massal, ya kan. Ada silat massal kita siapkan. Jadi paket-paket wisatanya kita mau setiap bulan ada paket wisata. Next baru kita berharap setiap minggu
Itu di desa-desa apa nanti? Ada yang macam di Kuala Kampar apa? Spot-spotnya beda. Nanti daerah ini yang kita tonjolin apa paket wisatanya, ya kan? Kalau di sungai itu ada juga istilah orang Melayu namanya talil bianyut. Talil bianyut itu orang berzikir di dalam ini, tapi sambil apa beranyut ya, pompongnya ndak hidup, beranyut sampai ke hilir, dari hulu ke hilir, ya kan? Ini bisa menjadi paket wisata. Kita akan siapkan kampung wisata, dan kita juga ingin memperbaiki lingkungan. Iklim kita kan sudah semakin panas, bukan Pelalawan saja tapi bahkan Riau. Kita ingin lakukan reboisasi, penghijauan. Insya Allah tahun ini kita akan launching program 1 juta pohon, tanaman-tanaman buah-buahan dan tanaman-tanaman endemik lokal. Jadi misalnya tanaman kehutanan lokal yang sudah punah kita bibitkan kembali, itu kita tanam. Kita harapkan satu rumah tangga itu besok menanam 10 batang tanaman. Tanamannya kita harapkan tanaman juga yang produktif. Jadi ketika dia besar bisa menjadi pendapatan bagi masyarakat. Wisata Bono gimana Pak Bupati? Wisata Bono juga akan menjadi wisata yang akan kita kembangkan secara masif. Kuala Kampar juga karena berdekatan dengan Bono itu menjadi pintu masuk dari mancanegara, karena dekat dengan Singapura. Kita dengan Singapura tuh Batam itu 1,5 jam, 1 jam 45 menit. Dari Kuala Kampar ke Johor Bahru itu cuma 1,5 jam. Ini kan bisa kita kembangkan wisata food estate-nya dengan wisata padi. Ya, orang Singapura kan nggak pernah manen padi, kita ajak manen padi, ya kan? Mereka nggak pernah nanam padi, kita ajak wisata paket nanam padi, ya berapalah satu orang gitu dikenakan. Tapi orang kan berkunjung. Nah, tinggal kita mempersiapkan infrastrukturnya. Mudah-mudahan potensi ini juga dilihat oleh pemerintah pusat. Maka kita perlu mempersiapkan proposalnya sebanyak mungkin. Ini kan bicara meyakinkan stakeholder. Baik meyakinkan presiden, meyakinkan menteri, meyakinkan perusahaan. Nah, maka di APBD perubahan kita konsentrasi mempersiapkan DED sebanyak mungkin, perencanaan sebanyak mungkin. Kami butuh ini, proposalnya sudah siap. Ini masukin semua. Di tahun berikutnya kita tinggal nikmati mana proposal yang terrealisasi, mana yang belum. Kalau belum kita evaluasi. Jadi APBD perubahan benar-benar kita genjot ke sana. Dan wisata Pelalawan ini saya pikir sangat banyak wisata eksotis yang bisa kami kembangkan. Tinggal memang satu keseriusan, yang kedua adalah perlu sentuhan-sentuhan. Kita punya Sungai Kerinci akan kita jadikan ruang terbuka hijau dengan wisatanya yang insya Allah video animasinya kalau orang Pelalawan dan nonton bisa di YouTube, di IG sebenarnya sudah ada. Kita ingin kembangkan misalnya Pelalawan Islamic Zone, jadi satu tempat disitulah aktivitas Islam, ya kan? Akan kita rubah Masjid Ulul Azminya, kita branding ulang lagi. Tapi ini Pak Bupati, goal besar Pak Bupati ini banyak sekali. Kira-kira dengan waktu 3,5 tahun ini gimana Pak Bupati mengaturnya kira-kira? Ya, apakah staf-staf juga mampu nih mengikuti gerak Pak Bupati nanti? Ya, makanya kan saya harus motivasi terus. Ya. Saya motivasi terus. Saya pikir tentu perlahan-lahan saya harus memotivasi. Karena kan saya mengajak orang untuk bersama-sama bekerja. Ya. Bekerja ikhlas, dan mampu atau tidaknya tentu kita harus optimistis. Ya. Pemimpin harus membangun paham optimistis. Kita harus yakin bahwa setiap doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah, akan dikabulkan oleh Tuhan. Pasti itu dikabulkan, karena Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ya. Tinggal kita minta sebanyak-banyaknya. Ya, untuk supaya dikabulkan, maka kita mulai juga seluruh stakeholder bagaimana kita bekerja ikhlas. Ya. Seluruh pemangku kepentingan, tokoh-tokoh bekerja ikhlas. Yang kita kerjakan ini bukan untuk kepentingan pribadi kita, tapi kepentingan orang banyak. Oke, Pak Bupati, sekarang ini Pak Bupati. Pak Bupati ini kan ketua partai juga. Ya kan? Ketua PDIP Riau. Gimana Pak Bupati membagi waktu? Sebagai Pak Bupati juga, partai juga harus jalan.
Gimana Pak Bupati? Ya, saya pikir kan struktur kita sudah ada, jadi tinggal dimaksimalkan saja. Dan sekarang kan juga tidak sulit untuk berkomunikasi, Ya. karena untuk rapat pun kita sudah bisa video conference, sudah bisa Zoom meeting. Jadi saya pikir tidak menjadi kendala lah. Soalnya 2024 ini kan berat sekali nih, ya kan, bagi partai-partai, ya kan. Ya tentu saya pikir bagi saya selaku ketua partai tidak ada yang berat. Yang paling penting itu saya bagaimana mendorong seluruh kader untuk bekerja ikhlas dan tulus untuk rakyat. Bekerja untuk rakyat, banyaklah menyapa rakyat dan berbuatlah untuk rakyat. Insya Allah kalau kita tulus, rakyat pun akan tahu. Ini saya berharap dengan seluruh kader PDI Perjuangan benar-benar berkontribusi untuk rakyat. Jangan cuman berpikir kalau punya jabatan hari ini, jangan jabatannya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi saja. Kayaknya kader murni PDIP yang baru jadi bupati cuma Pak Jukri ya. Alhamdulillah, tapi semenjak partai ini ada ya kan? Ada juga yang jadi bupati. Di Riau loh. Dia di Riau. Ada, memang Rohil juga pernah, cuman memang sebelumnya non kader. Tapi bergabung jadi kader. Yang kader murni? Ada, wakil bupati mungkin ada, wakil bupati. Ya. Oke, Pak Bupati. Terus kira-kira Pak Bupati 2024 seandainya goal besar Pak Bupati ini tercapai lah untuk Pelalawan, ada niat nggak mau maju untuk gubernur 2024 saya sebagai ketua partai? Ini pertanyaannya berat. Saya tidak mau lah berpikir yang aneh-aneh dulu. Saya ingin konsentrasi membangun Pelalawan, berkonsentrasi ingin membuat rakyat Pelalawan bahagia. Tapi tentunya selaku hamba Allah, tentu selain ikhtiar, kita tidak pernah tahu juga dengan rencana Allah. Rencana Allah, saya tetap semuanya saya serahkan dengan Allah. Karena ketika maju bupati pun saya tidak pernah memaksakan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah jadikan saya, bukan itu saja. Tapi saya memang memohon kepada Allah, kalau memang jadi bupati ini baik bagi orang miskin, bagi anak yatim, baik bagi masyarakat banyak, baik bagi keluarga saya cuma minta Allah mudahkan. Ya. Tapi kalau tidak baik, seutuhnya kuserahkan kepadamu ya Allah. Oke, Pak Bupati, ini mungkin yang terakhir ya, kira-kira apa imbauan Pak Bupati terhadap staf Pak Bupati, masyarakat Pak Bupati, tokoh-tokoh Pak Bupati lah, supaya goal besar Pak Bupati ini ke depan bisa jalan bersama-sama dengan pemerintahan yang dipegang Pak Bupati. Silakan Pak Bupati. Ya, satu tentunya kita memperbaiki, artinya bagi seluruh pegawai negeri, tentu cara bekerja kita perbaiki. Niat kita dulu, niat kita perbaiki. Niat kita perbaiki, niat kita ingin menolong banyak orang di sisa hidup kita. Dan caranya saya lewat jadi bupati, yang lain-lain bisa jadi kepala dinas, jadi kabir, jadi kasih segala macam, atau jadi staf biasa, sesungguhnya kita bisa menolong orang. Seluruh profesi yang ada tentu semuanya menolong orang. Mau jadi profesi wartawan, mau jadi profesi pengusaha, mau jadi profesi pedagang, semuanya nolong orang. Maka kita niatkan supaya memang Tuhan Allah turunkan keberkahan di negeri ini. Dan yang kedua adalah kita harus kompak, harus berjemaah membangun ini. Saya ini kan leadernya saja, mengatur supaya ritme ini adalah menuju gol besar itu bisa terwujud. Maka apa tadi Pelalawan apa? Gol besar. Pelalawan Maju 2026. 2026. Jadi ya mudah-mudahan 2026 sudah terwujud dan kita bisa jadi kota metropolitan, pusat industri dan wisata. Maka tentu teamwork saya juga harus kuat. Dimulai dulu dengan teamwork saya di di pemerintahan. Saya selalu motivasi teman-teman supaya menghilangkan semua stigma pilkada itu tidak boleh, sudah selesai. Waktunya sekarang waktunya membangun bersama-sama. Saya tentu harus objektif juga, yang punya kemampuan tentu harus saya pertahankan.
harus saya berikan apresiasi, saya berikan award. Tapi kalau memang tidak bekerja baik, tentu harus ada punishment. Saya pikir sangat fair. Jadi silakan semuanya berinovasi, semuanya berkreasi supaya bisa pelalawan semakin maju dan rakyat terlayani dengan baik. Jadi pelayanan sangat penting. Khusus masyarakat, apa imbauan Pak Bupati? Buat masyarakat Pelalawan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini, dan saya mohon didoakan terus supaya Haji Zukri ini betul-betul menjadi bupati yang amanah, menjadi bupati yang adil. Insya Allah doa banyak orang insya Allah dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan saya ini selalu diberikan kesehatan untuk benar-benar bisa maksimal bekerja dalam membangun Kabupaten Pelalawan ini. Oke. Baiklah pemirsa, itulah bincang-bincang kami dengan Bupati kita, Pak Zukri ini. Kita berharap goal besar beliau ke depan 2026 Pelalawan maju akan tercapai, dengan syarat masyarakat Pelalawan juga bersama-sama dengan beliau, mendukung beliau. Baik pemirsa, sampai ketemu di acara Cakap Lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.